Halo, halo, apa kabar Anda semua? Hari Jumat, nggak terasa ini hari Ramadan, bulan Ramadan sudah hampir-hampir berlalu. Tapi yang belum berlalu itu upaya untuk penundaan pemilu. Ya, Bung Rocky, itu tidak pernah penundaan pemilu. Itu tetap jadi skenario awal, skenario opsi utama yang dilontarkan oleh Presiden Jokowi. Tapi mari kita bicarakan opsi-opsi lain karena ada pernyataan dari Ketua Umum PBB Yusril Iza Mahendra yang bertemu PAN. Ini sekarang lagi aktif banget nih. Bang Yusril nih sebagai partai non parlemen bertemu Pak Prabowo menawarkan diri jadi cawapres, sekarang ketemu dengan Pak Pak Zulkifli Hasan, dan kita tahulah Pak Bang Yusril ini kan tim hukumnya Pak Jokowi, tim andalannya Pak Jokowi gitu ya. Dia bicara soal tidak bisa kalau calon tunggal. Ya kalau tidak calon tunggal, yang kita bisa duga itu pasti calon boneka gitu. Mari kita hitung-hitung bagaimana kemungkinan calon boneka itu muncul gitu ya, Bung Rocky ya. Ya, kalau kita lihat record kawan ini, Yusri sama Hendra, dia memang akademisi dan aktivis, tuh. Tetapi selalu kita mesti kasih semacam catatan kaki bahwa Yusril juga paham tentang cara berpolitik ala Orde Baru. Yes, Dan bahkan di ujung masa jabatan Pak Presiden Soeharto. Soeharto, Yusril Ya. lah yang melakukan manuver-manuver untuk mengasuh sifat perubahan yang konstitusional. Hmm. Jadi Yusril sebagai profesor terlatih untuk melihat peluang di Hmm. dalam keadaan kemacetan politik. Saya kira itu basisnya. Hmm. Dan itu yang memang diandalkan oleh Pak Jokowi. Kan Pak Jokowi nggak mungkin minta penasihat pada orang yang ya paham hukum tata negara tapi nggak tahu liku-liku politik. Nah, Pak Yes. Yusril punya lengkap pengetahuan itu. Ya, ya. Jadi kita langsung menduga kalau Yusril ucapkan sesuatu bukan karena dia pakar hukum tata negara, Hmm. tapi karena dia politisi yang memainkan dalil-dalil hukum tata negara. Jadi Hmm. itu intinya. Jadi betul tadi harusnya kalau Yusril bilang ya nggak mungkin, ya nggak bagus lah. Memang secara konstitusi kita tahu nggak mungkin ada Ya, ya. pemilihan Hmm. presiden kalau hanya satu calon, maka harus batal Ya. calon itu tuh. Kan yang mengundurkan diri dihukum kok, apalagi kalau tinggal satu calon. Nah, oleh Hmm. karena itu kita baca di balik itu apa? Ya, Yusril tentu menginginkan tetap ada satu calon supaya calon itu yang menang lalu dipasangkan dengan seorang yang dirancang juga secara konstitusional untuk jadi boneka pendamping, seolah Hmm. ada kompetisi yang fair. Jadi Hmm. selalu kita mampu untuk menduga alam pikiran seseorang kalau Hmm. kita paham recordnya itu. Jadi sekali lagi, Yusril Iza Mahendra bicara sebagai politisi dengan Polisi. memanfaat Ya, kapasitas ya, pengetahuan konstitusionalnya. Gitu, ya. Yes. jebakannya di situ. Ya, dan kita juga bisa menduga-duga dengan pernyataan itu berarti memang ada skenario untuk menggagalkan calon-calon di luar koalisi besar ini, gitu ya, Bung Rocky ya. Dan itu pasti yang dimaksud adalah Anies. Dengan asumsi kan tadi kalau ngomong biar nggak mungkin ada calon tunggal, yang tersisa kan hanya koalisi besar dan mungkin saja PDIP di situ juga akan ketemu. Walaupun sekarang belum belum deal lah gitu antara PDIP, tapi ada upaya-upaya PDIP seperti yang dilakukan oleh Puan untuk mendekat ke koalisi besar ini. Nah, dan dengan di koalisi besar ini kalau kita hitung-hitung suaranya mereka mencukupi, Bung Rocky kan, katakanlah dengan asumsi Demokrat tidak berhasil dibegal oleh Pak Muldoko. Tetap saja suaranya kan 28,35%. Tapi kalau berhasil dibegal dan Anies tidak bisa masuk, itu kan kecil sekali tinggal suaranya yang tersisa, suara Nasdem dan PKS itu 58 kursi dan 50 kursi. Jadi 108 kursi, nggak mencapai 20% gitu ya, nggak 115 ya. Tinggal baku atur aja kalau gitu kan. Siapa yang calon jadi, siapa yang tidak calon jadi. Ya, skenario-nya kayak Pak Prabowo dengan Pak Jokowi lah, kemudian yang kalah juga masuk dalam kabinet. Kan paling seperti itu yang kita bayangkan kalau itu jadi dilaksanakan pemilu gitu. Ya itu sebabnya kalau skenario itu jalan, nah saya kira skenario itu akan jalan tuh. Mhm. Karena sampai per hari ini kalau kita kasak kusuk, coba tapis informasi intelijen, berupaya untuk dapat sinyal dari ketua-ketua partai, itu terlihat bahwa ada keraguan bahkan di dalam koalisi besar ini untuk menghasilkan kesepakatan. Terutama di dalam soal wakil presiden. Nah, Ya. Sandi mungkin merasa bahwa ya dia masih punya kapasitas kalau seluruh rekening uh, bisnisnya dia itu diserahkan pada Pak Prabowo. Tapi juga akan timbul semacam kecemasan bahwa diumpankan di situ untuk ditarik lagi. Jadi bahkan kubu Prabowo menduga dengan kuat bahwa koalisi yang diperbesar ini justru akan dipakai untuk menyamarkan
transaksi-transaksi kan. Kalau Ya. misalnya Pak Jokowi dari awal mau supaya Prabowo jadi presiden, ya udah bikin aja koalisi kecil yang memang efisien. Kalau makin besar itu makin makin mudah berantakan. Apalagi kalau PDIP akhirnya atas alasan pragmatis menganggap oke, kami tarik usulan kami untuk jadi calon presiden, tapi kami harus ada dalam koalisi itu tuh. Tentu Pak Jokowi senang karena satu waktu PDIP ini juga bisa dibunyikan kembali tuh. Tiba-tiba misalnya di ujung Ibu Mega berubah pikiran karena udah diasuh dari awal untuk seolah-olah melihat proses ini sebagai proses yang normal, lalu Pak Ganjar dicalonkan kembali, ya itu berantakan lagi. Karena pasti akan bereaksi partai-partai yang udah sepakat untuk atau udah ada perjanjian Ya. di bawah tangan tacit agreement bahwa kalau Prabowo jadi maka wakil presiden dari Golkar, menteri koordinator dari sini-sini. Kan itu udah jadi semacam mimpi indah di bulan Ramadan bagi mereka kan. Begitu ya, dan kita mesti bayangkan itu tuh. Sebaliknya, kalau Anies misalnya dijegal habis-habisan, orang berhitung mampu nggak Anies memanfaatkan upaya penjegalan itu untuk dia regain yang disebut people power. Nah, saya ragu karena Anies bukan tipe orang yang mampu untuk memimpin gerakan yang bersifat masif tuh. Tetapi kalau didesak-desak bisa juga terjadi. Nah, ini juga akan merumitkan keadaan. Karena nanti akan ada dua kubu yang betul-betul electoral system dan yang non elektoral. Ya buruh juga akan terbelah tuh. Ada buruh mungkin yang merasa ya Anies belum mampu untuk diandalkan untuk menaikkan upah buruh misalnya, karena tetap diduga bahwa nanti ada toh soal upah itu konsekuensinya panjang, mungkin buruh lebih pergi ke Prabowo, maka buruh terpecah lagi itu. Jadi sekali lagi ini kekacauan ini disebabkan karena grip politik, pegangan politik itu berantakan karena tetap berupaya untuk nyari selamat. Jadi kalau Pak Jokowi terus begini, dia akan sewa semua pakar hukum tata negara. Itu membahayakan negara justru. Lain kalau zaman Pak Harto masih punya grip. Nah sekarang Pak Jokowi nggak punya grip. Jadi kita lihat aja bahwa tukar tambah itu akan jadi sangat luas. Dan makin lama makin luas itu. Ide supaya koalisi kebangsaan, apa namanya itu, koalisi besar lah, atau koalisi bukan besar ini betul-betul membesar sehingga yang partai-partai yang bahkan nggak masuk daftar pun bisa diangkut ke situ kan. kumpulkan semua di situ gitu. Jadi lama-lama bukan jadi koalisi besar, tapi koalisi kebesaran karena partai-partai non parlemen juga gabung di situ. Jadi gairah kita untuk berkompetisi jadi pas. Buat apa kita ingin ada streamlining dalam politik? Ya oke, 3-4 calon, 2-3 calon. Tapi selalu terganggu karena soal threshold yang berkali-kali kita katakan. Ini semuanya jadi kacau karena Jokowi nggak mau. Coba misalnya waktu kita dalilkan supaya Pak Jokowi kasih semacam sinyal bahwa sebagai kepala negara, dia merasa kurang etis kalau 20% itu diteruskan. Walaupun orang akan bilang ya Pak Jokowi nggak boleh ngomong dong. Tetapi dia sebagai kepala negara yang paham bahwa arah demokrasi akan berantakan kalau 20% itu dipertahankan. Nah sekarang memang berantakan akhirnya kan. Saya kira soal etis nggak etis nggak penting itu buat Pak Jokowi. Kan kalau soal etis kan Pak Jokowi juga nggak boleh dong mengendorse calon-calon, itu pun dilakukan oleh Pak Jokowi. Apalagi kalau kemudian atas nama demokrasi dengan soal bicara soal 20% itu bukan dikecam, tapi akan dipujikan gitu. Iya, justru itu. Seandainya dari awal Pak Jokowi bilang, oke, saya memang itu urusan apa namanya open legal policy dari DPR, saya nggak mau intervensi. Tetapi saya sebagai kepala negara paham bahwa ini ada sesuatu yang melenceng dari ide demokrasi. Itu nggak boleh dalam sistem presidensial dikasih threshold, apalagi threshold yang kadaluarsa masih dipakai. Kan orang mau dengar itu. Orang mau dengar kemewahan pikiran Pak Jokowi, kejernihan dia di dalam menentukan arah politik yang demokratis. Tapi itu udah hilang, momentumnya udah hilang. Bukan karena soal politik, tapi Pak Jokowi kelihatannya memang nggak paham bahwa yang 20% itu nggak boleh diajukan, karena itu akan membatasi hak konstituen atau hak transaksi yang rasional. Jadi irasional semua. Karena Jokowi merasa bahwa oke, kan pada waktu itu Pak Jokowi merasa 20% itu artinya PDIP akan pro Jokowi. Lalu terjadi perselisihan antara Pak Jokowi dan Ibu Mega. Lalu Mbak Puan berupaya untuk sekedar siksa jadi moderat. Nggak selesai juga. Korbannya siapa? Ganjar korbannya. Kan Ganjar dulu berpikir dia pasti akan lolos dengan 20% melalui PDIP.
Ya. Ganjar tidak pernah berpikir bahwa ketegangan politik antara Mega dan Jokowi itu nggak mungkin diselesaikan hanya dengan tukar tambah kabinet. Ini ada soal ideologi di situ. Lalu Ibu Mega merasa bahwa Ganjar adalah titipan Jokowi sebagai Trojan horse untuk mengambil alih PDIP. Walaupun mungkin itu belum dihitung secara kalkulatif, rasional, tetapi ide itu udah masuk. Nah, itu yang sebetulnya membatalkan seluruh desain Pak Jokowi. Lain kalau Pak Jokowi pada waktu itu, ya asuh aja Ibu Mega kan. Oke, Ibu Mega, nanti kita bicara. Memang saya mungkin salah, kurang sowan pada Ibu Mega. Situasi psikopolitik antara Jokowi dan Megawati. Ya, oke. Ya, nah, tadi ada jinggung-jinggung soal Ganjar lagi. Ini menarik juga fenomena di PDIP karena orang yang kita kenal sebagai pendukung garis keras Ganjar adalah Pak Efek Rudi ya di Solo, dan kemarin dia keceplosan bahwa sudah dipastikan bahwa Ganjar akan diusung oleh PDIP, dan ini orang mengkait-kaitkan mungkin dianggap Ganjar sudah lulus ujian kemarin dalam soal Piala Dunia. Dia mengikuti garisnya PDIP bahwa walaupun dia konsekuensinya terhadap elektabilitas dia hancur-hancuran gara-gara gagalnya Piala Dunia itu. Tapi kemudian belakangan Efek membantah soal itu dan dia kemudian mengaku ditegur. Tapi ini memberikan sinyal bahwa ada dinamika tersendiri yang saya kira terjadi. Mungkin saja kemudian pada satu kesimpulan PDIP, oke, kita tidak mungkin bergabung dengan koalisi besar, tapi ya kalau tidak koalisi besar nggak mungkin Puan sendirian gitu, jadi Ganjar lagi yang diajukan. Itu spekulasi yang muncul sekarang juga, Bung Rob. Itu kalau saya Ganjar, saya bilang stop deh, mending gue berhentikan. Dia dipermainkan terus kan. Ya, ya, Di ya. PHP oleh Jokowi, di PHP oleh Ibu Mega melalui Pak FX Rudi itu. Dan kita mengerti bahwa PDIP memang akan disandra oleh ketiadaan kader kan. Jadi Ya. kalau mau rasional, ya mestinya PDIP bilang, udahlah, demi pertandingan yang fair, Ganjar dipasang aja tuh. Nanti Puan nebeng di Ganjar. Tetapi di belakang layar diselesaikan dulu ketegangan psikopolitik antara Megawati dan uh, Pak Jokowi. Masalahnya nggak ada orang ketiga untuk memoderasi itu. Dulu kalau ada Pak Taufik Kimas selesai barang ini kan. Ya, Pak ya, Taufik ya. Kimas gampang ya, Pak Jokowi inilah. Terus Ibu Mega juga dibujuk dengan cara yang yang sangat unik keahlian dari Pak Taufik. Ini nggak ada. Kan nggak mungkin misalnya Hasto jadi perantara antara Jokowi dan Megawati, itu mah ditempelin dua pihak gitu kan. Karena Hasto juga mencel-mencel punya kepentingan lain di situ. Jadi poin saya adalah PDIP kekurangan tokoh untuk menjembatani ketegangan politik antara Mega dan Jokowi, dengan akibat Ganjar jadi pingpong gitu, bola pingpong atau bola biliar di sodok kiri kanan, tiba-tiba apa namanya, bola putihnya yang masuk. Itu soalnya tuh. Bukan saya bergembira, saya justru menyesalkan ketegangan itu karena dia merusak sistem politik kan. Ya. Terutama buat Ganjar. Saya walaupun saya sering kritik Ganjar, tapi dalam soal ini Ganjar itu dipermainkan sebetulnya. Dan Ya. Ganjar nggak punya kemampuan. Lain kalau Ganjar adalah ketua partai, dia pasti lakukan semacam fight back. Ya, oke. Balik ke topik kita tadi ya, bahwa semuanya itu pilihan terburuk ya, dan membuat demokrasi kita ke depan tuh kita tidak punya harapan ya. Satu, penundaan pemilu itu jelas kita udah tahu sekali implikasinya seperti apa. Tapi kalau toh kemudian muncul skenario calon boneka juga sama saja, karena ini artinya ini kepentingan oligarki masih tetap bisa mengendalikan rezim berikutnya. Nah, itu yang paling penting. Kalau terjadi kemacetan, hanya ada satu figur Prabowo dan mungkin juga sekaligus ditaruh dari situ. Ganjar pun ikut di gerbong segala macam itu untuk memastikan Prabowo bisa jadi. Tetap itu berbahaya bagi demokrasi. Karena akan dipasang tadi apa namanya ini, straw, bayangan aja tuh supaya seolah-olah demokrasi. Nah, ini akan dipantau oleh publik internasional kan. Indonesia sekarang betul-betul terbuka, transparan, diuji. Apakah demokrasi Indonesia bisa diselamatkan? Kalau ternyata bahwa keadaan ini memperburuk sistem demokrasi yang sedang diupayakan, terutama dalam balancing di Eropa. Eropa juga lagi Islamofobi lagi berlanjut, sehingga orang anggap demokrasi akan gagal di Eropa karena akan berdampingan dengan ketegangan publik yang demonstrasi tiap hari dari Jerman sama Perancis yang mempersoalkan etik dari demokrasi kok berhenti ya karena ada Islamofobi, termasuk etik dalam mengupayakan perdamaian Ukraina dan Rusia. Jadi saya pelajari itu kemarin sebulan yang lalu tuh, masyarakat sipil dan anggota parlemen bertengkar tentang masa depan demokrasi di Eropa. Itu bahayanya tuh.
Di Amerika juga hal yang sama berlangsung karena Partai Demokrat terus-menerus mengupayakan supaya dalil intervensi humanitarian ke dalam negara-negara yang undemokratik itu sah karena presiden sebelumnya. Jadi soal Afghanistan, Iran, Irak segala macam itu, apalagi Amerika sekarang dipimpin oleh Partai Demokrat. Nah, Indonesia ada dalam radar itu dan kita tahu 2 kali sinyal itu sudah diucapkan oleh Amerika bahwa KUHP itu buruk bagi demokrasi. Dan terakhir soal sistem penanaman modal di Indonesia itu. Jadi kalau terjadi krisis maka Indonesia akan jadi aut-autan. Nggak akan dibantu oleh Amerika dan nggak akan dibantu juga oleh Cina karena Cina lagi mau memeras Indonesia kan. Ya, 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 Yang ya. soal kemarin buat Cina Ya, kereta menginginkan cepat. utang dia itu jangan diselesaikan secara bisnis atau korporasi. Cina APBN. menginginkan utang dia itu dicatat di dalam APBN. Ini kan gila tekanan itu. Yes, yes. Padahal dulu waktu kereta cepat dimulai juga Jepang kasih argumen itu kan, jaminkan kami bahwa itu akan untung kereta cepat itu karena itu APBN mesti menjamin. Terus pemerintah Presiden Jokowi bilang nggak bisa tuh, itu terlalu berat. Nah sekarang Cina tuntut yang sama, Indonesia iyain, maka Dan lebih bunganya lebih tinggi dibandingkan Jepang. Iya kan? Iya. Jepang cuma 0,01%, Bung Rocky minta dijamin oleh APBN. Sekarang kita mau nego dari 4%, dapatnya cuma 3,4%. Tetap betul kita di blackmail kalau sekarang itu udah diperas kita oleh Cina sekarang. Pasti, dan Jepang akan balas dendam tuh bahwa kita justru cuma minta 0, sekian, Anda tolak, Cina yang 4%, Anda terima. Padahal desain dasar pertama kita yang buat tuh, kalkulasi-kalkulasi berikutnya kan terjadi karena desain dasar itu tidak kompatibel dengan perencanaan makro, perjanjian di bawah tangan antara Cina dan Indonesia dalam soal kereta cepat itu. Yes, dan saya kira itu kalau dalam prinsip kereta cepat tadi tidak bisa dinolkan, Bung Rocky. Dia tetap 3,4%. Ya. Tidak bisa dinolkan, tapi diberantakan iya tuh. Yes. Jadi kita lagi diperas oleh Cina dengan satu proyek kereta cepat. Setelah dia berhasil, seluruh proyek akan dia pakai dengan cara yang sama. Oke, thank you, Bung Rocky. Ya.